Allah Maha dekat, Allah paling tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka semoga Allah tidak cabut nikmat untuk beribadah dalam diri kita. Karena musibah terbesar yang dialami manusia bukan ketika dia kehilangan jabatannya. Musibah terbesar yang dialami manusia bukan ketika dia kehilangan suaminya. Musibah terbesar yang terjadi, yang dialami oleh manusia bukan ketika dia kehilangan istrinya, kehilangan anak yang dicintainya, kehilangan orang tuanya. Tapi musibah yang terbesar yang dialami manusia ketika dia kehilangan rasa nikmat beribadah kepada Allah. Itu musibah yang terbesar. Ya. Karena beribadah kepada Allah itu nikmat. Nikmat sekali. Jangan dijadikan beban, tapi dijadikan sebuah kerinduan, kebutuhan kita, ya, supaya kita ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Peran kita sebagai seorang ibu, ibu itu harus kuat. Tapi kuat apanya? Bukan kuat ngangkat galon sendiri ya Bu ya. Hati-hati udah usia-usia kita, takutnya nanti kita salah urat lagi ya Bu ya. Kuat itu bukan berarti kita bisa ngangkat semuanya sendiri, mindahin lemari sendiri, ngangkat sofa sendiri, bukan Bu. Tapi kuat di sini peran ibu, peran istri, kuat tirakatnya, kuat ibadahnya, kuat hatinya. Ketika ujian demi ujian dia rasakan, lelah demi lelah dia rasakan, dia menangis dalam diam, dalam doanya. Itu kuat. Kuat yang dimana tangannya selalu meminta kepada Allah untuk keselamatan suami, anak, orang-orang yang dicintainya. Kuat tirakatnya, kuat amal solehnya, kuat doanya. Itu istri, peran istri dan peran ibu. Ya, karena kekuatan itu bukan di fisik kita Bu. Ada orang yang tampaknya kuat sekali fisiknya, dia perempuan, dia gagah, tetapi hatinya rapuh. Karena kekuatan itu adanya di sini Bu, di hati. Betul nggak Bu? Di hati. Hati yang senantiasa melibatkan Allah dalam setiap apapun yang sedang dia alami. Ujian, cobaan, masalah hidup. Hati yang senantiasa ya melibatkan Allah. Kenapa? Karena Allah ini maha melihat. Tapi yang Allah lihat bukan fisiknya kita Bu. Yang Allah lihat ini adalah hati. Bagaimana keadaan hati kita? Apakah hati kita ini masih berharap kepada makhluk? Kenapa banyak seorang ibu yang kadang putus asa dengan anaknya, seorang istri yang kadang putus asa dengan suaminya ketika mereka diuji, ya. Mereka memilih jalan pintas, ya. Ketika datang ujian, mereka putus asa. Ada yang mengambil jalan pintas dengan bunuh diri, ada yang mengambil jalan pintas yang meninggalkan anaknya. Kenapa mereka putus asa? Kenapa hati mereka terluka? Karena mereka banyak berharap kepada manusia. Padahal Allah sudah ingatkan kita, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah satu-satunya engkau berharap. Ketika kita berharap sama manusia, seorang ibu berharap kepada anaknya, pengen anaknya seperti ini Bu, namanya anak-anak, dia belum merasakan menjadi orang tua. Kalau kita kan udah pernah merasakan kita menjadi posisi sebagai seorang anak ya Bu, karena kita sekarang posisinya sudah menjadi orang tua, maka kekhawatiran muncul, itu wajar. Tetapi anak belum menjadi, dia belum pernah menjadi orang tua. Jadi ya biarkan dia dengan dunianya dia. Tugasnya kita kuatin tirakatnya dengan apa? Doa. Banyak nangis ke Allah, ya. Kuatin amal solehnya kita. Kekuatan doa seorang ibu itu luar biasa dahsyat ya Bu. Ada 3 doa wanita yang doanya setara dengan doanya 70 wali. Yang pertama, doa anak perempuan untuk ayahnya. Kita sebagai anak perempuan, kita pernah menjadi seorang anak, kita sekarang menjadi seorang ibu.
Tetapi jangan lupa, kita pernah menjadi seorang anak yang dibesarkan, yang dikasih nafkah oleh ayah kita. Ayah kita ngasih nafkah kita, ngasih pakaian kita, ngasih makanan yang halal untuk kita. Ya, walaupun cara beliau mencari nafkah, ya, kita nggak pernah tahu. Kadang beliau mungkin dicaci maki, dihina, ya, mendapatkan perilaku yang tidak enak mungkin ketika di dalam pekerjaannya. Ya, dengan segala usaha yang beliau lakukan ini hanya untuk kesejahteraan keluarganya. Maka kita sebagai seorang anak perempuan jangan pernah lupakan jasanya. Dengan cara seperti apa? Tapi Umi, ayah saya sudah meninggal. Saya ketika menjadi seorang anak belum sempat berbakti membahagiakan. Bagaimana caranya? Apakah saya masih bisa berbakti kepada ayah saya yang sudah meninggal? Bisa, kata Nabi Muhammad. Rasul pernah ditanya, ya, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah meninggal dan aku belum sempat membahagiakannya, belum sempat membalas jasanya. Apakah aku masih bisa berbakti kepada mereka, orang tuaku yang sudah kembali kepada Allah? Bisa. Dengan cara apa ya Rasulullah? Satu, doakan. Karena yang mereka butuh doa, Bu. Doa sebagai penolong mereka. Ketika kita istighfar, istighfarkan atas nama orang tua. Ketika kita sedekah, sedekahkan atas nama orang tua kita. Ketika kita baca Quran, sebelum kita baca, niatin, ya Allah, semoga bacaan Quran saya menjadi penyelamat alam kubur orang tua saya, ya Allah. Semoga bacaan Quran saya menjadi penerang alam kubur orang tua saya, ya Allah. Semoga bacaan surat Al-Muluk saya setiap malam menjadi nikmat kubur untuk orang tua saya, ya Allah. Ini tanda bakti saya, ya Allah. Niatkan. Kan begitu. Mereka butuh amal soleh kiriman dari anaknya. Apalagi anak yang soleh-solehah, amalan yang tidak pernah terputus itu doanya. Itu tanda baktinya, kata Rasul. Yang kedua, caranya seperti apa ya Rasulullah? Sambung silaturahmi kepada kerabatnya. Jika ayahmu punya paman, punya kakak, punya adik, sambung, tanyakan apakah di rumahnya butuh beras, bagaimana keadaannya. Bantu mereka. Itu cara bakti kepada orang tua yang sudah wafat. Lalu bagaimana lagi ya Rasulullah? Jika ayahmu punya sahabat, tempat curhatnya ayahmu, sahabat karibnya, ya, tanyakan, bantu mereka. Itu cara bakti untuk orang tua kita yang sudah wafat. Tapi kalau yang masih hidup, ya, kita punya kesempatan berbakti, bakti, senengin hatinya dengan perilaku kita, kan begitu ya Bu ya? Ini orang yang sudah meninggal, kata Nabi Muhammad, yang sudah berada di alam kubur. Nabi Muhammad mengatakan mereka orang-orang yang sudah berada di alam kubur ibaratnya kapal mereka sedang tenggelam dan mereka sedang minta tolong. Ibu pernah lihat berita kapal tenggelam? Pernah ya? Di TV kita lihat berita kapal tenggelam seperti apa? Orang-orang di dalamnya pasti panik, berusaha kepengen keluar dari kapal itu, nyelamatin diri. Sekalipun dia nggak bisa berenang, ya, dia akan keluar dari kapal itu. Pasti ada pelampung. Dia akan keluar dari kapal itu untuk nyelamatin dirinya. Ini keadaannya. Begitu juga kata Nabi Muhammad, mereka yang sudah berada di alam kubur, ibaratnya kapal mereka sedang tenggelam dan mereka sedang minta tolong. Lalu siapa yang bisa nolongin mereka? Kalau bukan kita, anak yang soleh dan soleha yang senantiasa terus mendoakan mereka. Dan penolong mereka sendiri adalah amal solehnya, bekalnya ketika semasa hidup dia beribadah kepada Allah. Kebayang gak Bu, ketika mereka tidak punya anak atau punya anak, anaknya lupa untuk mendoakan. Ketika mereka selama di dunia tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, berani meninggalkan sholat, tidak baca Quran, tidak zikir, tidak sedekah, ya, tidak menolong orang, tidak berbuat kebaikan, tidak ada satupun kebaikan yang dia bawa, maka siapa yang akan menolong dia?
itu kapal mereka sedang tenggelam. Nah kapal kita sedang berlayar, Bu. Jangan sampai kapal itu tenggelam. Berlayarlah pelan-pelan sampai kita ke tempat yang kita tuju dengan selamat. Kita semua kan pengen masuk surga ya Bu ya. Betul nggak Bu? Tapi masuk surganya jangan sendiri-sendiri. Kita punya suami, kita punya anak. Masuk surgalah sekeluarga. Punya satu tujuan yang sama visi misinya. Apa tujuannya? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Itu warning dari Allah, Bu. Allah ingatkan kita kalau pengen hidup selamat, sekeluarga selamat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini nasihat buat kita semuanya. Peringatan buat suami, peringatan buat istri, peringatan buat anak, peringatan buat orang tua. Ketika kita baca ayat ini, surat At-Tahrim ayat 6. Ya, surat At-Tahrim ayat 6 ketika kita baca, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Seorang suami ketika baca ayat ini, wahai suami dengerin. Ketika seorang suami baca ayat ini, hai orang-orang yang beriman, berarti seorang suami sedang dipanggil oleh Allah, kamu beriman. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Di situ gak disebutkan jagalah dia, tapi jagalah dirimu, berarti diri kita dulu. Ya. Oh, diri saya sebagai seorang suami, ketika seorang suami baca ayat ini, oh diri saya, jaga dirimu. Baru dan keluargamu dari siksa api neraka. Faham seorang suami, jaga dirimu, oh diri saya yang harus saya jaga. Apa yang harus dijaga? Habliminallahnya, hubungannya dengan Allah, ibadahnya dia. Ketika suami takut kepada Allah, maka dia akan menjaga apa-apa yang dititipi oleh Allah, yang menjadi amanah buat dia. Dia punya dua perempuan, yaitu istri dan anak perempuannya yang harus dijaga. Wahai suami, jaga. Kalau punya rasa takut, merasa diawasi oleh Allah, ya jangan macam-macam di luar. Kan istri saya nggak lihat. Zaman sekarang kan begitu, Bu. Betul nggak? Kenapa banyak perselingkuhan terjadi? Suami selingkuh, kadang istri juga selingkuh. Yang selingkuh sekarang bukan cuma suami aja, Bu, ada istri yang selingkuh juga. Kenapa? Ya karena di surat At-Tahrim ayat 6-nya ini tidak dijalankan. Tidak dijalankan sama-sama, tidak difahami. Ini kita bukan membahas peran sebagai seorang istri saja, seorang ibu saja. Tapi di surat ini nasihat dari Allah untuk kita semuanya, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua. Ketika suami baca ayat ini, jaga dirimu, wahai suami yang beriman. Oh diri saya, apa yang saya jaga? Akidah saya, tauhidnya saya kuatkan. Bahwa saya milik Allah, saya dititipi amanah, yaitu istri dan anak saya. Ketika suami takut kepada Allah, merasa dirinya punya sifat muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Merasa terus senantiasa diawasi oleh Allah, maka dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah. Dia akan jaga istri dan anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam hadis dikatakan, barang siapa jika ada seorang suami terbangun di tengah malam, lalu dia percikan air di wajah istrinya dan anaknya untuk sama-sama sholat malam berjamaah, ya, maka Allah rahmati seorang suami tersebut. Kebalikannya, ya, jika seorang istri yang terbangun di tengah malam, lalu dia percikan air di wajah suaminya, dia bangunkan suaminya, dia bangunkan anak-anaknya untuk beribadah bersama-sama di malam tersebut, maka Allah rahmati keduanya. Ini jadi tugas suami saling mengingatkan, ngingetinnya dengan cara yang baik. Ya, konsepnya baiti janati, rumahku surgaku itu, Bu, ya. Konsepnya baiti janati, rumahku surgaku. Ada rasa sakinah, ketenangan di dalamnya. Ada mawadah, ada warahmah, ada cinta, ada rahmat yang Allah berikan. Ya. Lalu bagaimana rumah itu bisa Allah datangkan ketenangan, rahmat, cintanya Allah?
ketika semua fungsinya dijalankan. Seorang suami ibaratnya seperti plafon ini, Bu. Seorang suami jadi atapnya. Namanya atap plafon kita kan kadang ada kalanya bocor ya Bu ya. Kenapa bisa bocor? Karena mungkin gentengnya bergeser. Lalu ada celah air masuk ke sana. Kalau kita udah tahu atapnya bocor, ya buru-buru dibenerin. Kan begitu, mumpung baru bocor. Ya. Kecuali udah ambruk, perlu waktu yang lama untuk ngebenerin. Tapi ketika baru bocor aja, buru-buru langsung dibenerin. Seorang suami mungkin manggil tukang, coba dong itu bocornya dibenerin. Kalau nggak bisa benerin sendiri, ya dibenerin. Oh ini gentengnya bergeser Pak, ya udah dibenerin deh. Terus dirapiin, dikasih aquaproof. Besoknya hujan deres, oh ternyata aman, udah nggak bocor. Berarti ketika seorang suami punya satu kesalahan, cari jalan keluarnya, buru-buru diberesin. Ketika punya salah, buru-buru dibenerin. Tukangnya ini, ya siapa tukangnya? Tukangnya ini ibaratnya cari orang yang bisa nasehatin. Kan begitu, cari orang yang bisa nengahin. Oh Ustadz, kalau seorang suami ya sama Ustadz, jangan sama Ustazah. Ya, kan begitu Bu, curhatnya sama Ustadz, cari solusinya sama Ustadz, Ustadz yang bijak, kan begitu. Ya, Ustadznya yang bijak, ulamanya yang bijak, ya. Diajarin, oh begini, udah selesai, datangin istri, minta maaf sama istri. Seorang istri, kalau atapnya udah nggak bocor, ngapain dilihat-lihat terus? Betul nggak Bu? Ini atapnya udah nggak bocor, masa 24 jam ibu mantengin aja, ngeliatin aja, padahal udah nggak bocor. Ya, oh berarti intinya ketika seorang suami bikin satu kesalahan, dia sudah berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk minta maaf, ya sudah dimaafin, kan begitu. Gak dilihat-lihat, terus gak diingat-ingat terus. Karena biasanya wanita itu pandai sejarah. Betul nggak Bu? Satu kesalahan diingat terus, 10 kebaikannya lupa. Nah, ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai wanita, aku lihat di dalam neraka penghuninya lebih banyak kaum kalian. Lalu seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami seorang perempuan ini menjadi penghuni neraka terbanyak? Apa jawab Rasul? Karena kalian kufur nikmat. Ya Rasulullah, apakah kufur nikmat kepada Allah yang kami lakukan? Tidak, tapi kufur kepada suami kalian. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Satu kesalahan suami, 10 kebaikannya lupa di hadapan kalian. Tuh. Betul nggak Bu? Betul, harus kita akui kadang. Ya, atapnya udah nggak bocor, tapi kita inget-inget terus. Kan udah bocor Bu, udah dibenerin. Ya udah, kecuali udah roboh. Kalau udah roboh tuh atap, yang di dalamnya kena imbasnya semuanya, ada istri, ada anak, mungkin ada orang tua di sana, semua tersakiti, kan begitu. Maka para suami jangan sampai atapmu jadi roboh. Kalau cuma bocor, benerin, buru-buru taubat, kan begitu. Kalau udah roboh tuh atap, istri yang kena, anak yang kena, orang tua yang kena, semuanya tersakiti. Betul Bu? Ini nasihat di Quran. Ya, ku anfusakum balikum naron. Lalu nasihat buat istri yang menjadi fondasinya. Nih tiang-tiang ini. Ini tiangnya kalau nggak kuat Bu, kalau tiang ini bahannya nggak bagus, nggak kuat untuk nopang ini, maka atapnya rumahnya ini akan ambruk. Gak nyampe setahun mungkin akan ambruk kalau tiangnya nggak kuat. Berarti istri ini tugasnya jadi fondasi, jadi tiang yang menopang. Maka kekuatan itu ada pada hati. Nih, kekuatannya istri ada di sini. Doa, ketaatannya. Bu, istri itu bisa jadi tameng
Suami itu bisa jadi tamengnya istri masuk neraka, Bu. Kok bisa, Umi? Ya, yang harusnya istri masuk neraka, ya. Kenapa gak jadi masuk neraka? Karena suaminya ridho 100% kepada dia, maka istri tidak jadi masuk neraka, masuknya surga. Betul, al-jannatu tahta adamil ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu seorang wanita. Tetapi kita nggak bisa masuk surga dengan kaki kita sendiri. Ada ridhonya suami, ada ridhonya suami. Tapi suami yang seperti apa dulu? Ada ridhonya suami di sana. Tetap suaminya, kalau suaminya ridho, istri masuk surga 100%. Tetapi suami yang menjalankan ketaatan kepada Allah. Jika suami mengajak istri bermaksiat, ya jangan ditaati. Sabar itu gak ada batasnya, Bu. Tetapi sabar sama bodoh beda tipis. Sabar sama bodoh kadang kita gak bisa ngebedain. Saya pengen jadi istri yang taat, tapi tiap hari di KDRT. Bukan sabar itu namanya, Bu, bodoh. Sabar. Kan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Hei, Anda sudah dipukulin babak belur. Kan begitu ya, Bu ya? Udah bukan sabar lagi, tapi bereaksi. Sabarnya ketika nyawa terancam, ya kita punya tindakan. Ya, tetap sabar dalam doa. Ya Allah beri dia hidayah, itu sabar dalam doa. Ya. Minta keselamatan kepada Allah, tapi kita sabarnya harus aktif. Oh, nyawa saya terancam nih, mempunyai suami yang seperti ini, setiap hari mukulin, setiap hari KDRT. Saya nyawanya terancam. Sabarnya baru aktif. Kita punya tindakan, melaporkan, ya, bicara kepada orang yang bisa memberikan solusi. Kan begitu. Jangan sabar ya Allah, kan engkau bersamaku. Gak gitu, Allah juga gak mau, Bu, melihat orang dalam kezoliman. Kan begitu. Nah ini, lalu kembali di ayat tersebut, ya, nasihat untuk istri. Ku anfusakum ahlikum naron, jaga dirimu. Oh, diri saya sebagai seorang istri, apa yang harus saya jaga? Sama seperti suami. Ketaatannya, habli minallahnya, tauhidnya. Oh, suami milik Allah, bukan milik saya. Suami milik Allah. Saya hanya dikasih amanah oleh Allah untuk sami'na wa ta'na. Taat, ya, istiqomah, tapi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, kata Nabi. Kalau suami ngajak maksiat gak perlu ditaati. Nanti kami jadi istri durhaka, Umi. Tidak, karena Nabi yang mengatakan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketika suami ngajak maksiat, ya jangan ditaati. Contoh misalkan kayak gimana sih, banyak sekali istri yang curhat kepada saya, Umi, saya ini udah hijrah, suami saya belum. Saya udah menggunakan jilbab, ya, saya udah nyaman dari dunia saya yang dulu mungkin saya kebuka. Saya udah hijrah, pengen muliain suami, tapi suami lebih seneng saya nggak pakai jilbab, Umi. Suami lebih seneng kalau jalan sama saya dibuka auratnya, pakai baju-baju yang seksi. Bagaimana, Umi? Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ya jangan ditaati, tapi sampaikan dengan cara yang bijak, yang ma'ruf, yang baik. Wahai suamiku, ayang embeb, kan begitu ya, Bu ya? Manggilnya apa, Bu? Ayang beb. Wahai suamiku, aku menutup auratku karena engkau yang menafkahiku, bukan orang lain. Bukan laki-laki lain yang melihat auratku, engkau yang bekerja keras untukku, engkau yang menafkahiku. Nafkahmu untuk kubelikan pakaian untuk menutup auratku, ini auratmu. Kan begitu. Dengan aku menutup auratmu, maka aku bertanggung jawab. Aku menyelamatkan akhiratmu, meringankan hisabmu. Kan begitu. Kalau disampaikan dengan cara yang baik, sambil doa, gak mungkin suami gak, oh iya, ya sudah. Kan begitu. Tapi kalau kita hanya menyampaikannya dengan cara yang membuat suami juga murka, nah ini gak baik. Akhirnya banyak jamaah saya ketika menyampaikannya dengan cara yang baik, cari momen yang tepat sambil dirayu, ibadah dengan suami, kan begitu. Ya, senengin hatinya suami dulu. Akhirnya suaminya paham, oh iya bener juga ya, maafin ya, begitu.
Akhirnya mereka pakai jilbab sampai sekarang istiqomah. Suaminya senang, akhirnya hijrah sama-sama. Faham arti tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Seorang suami tugasnya, seorang istri tugasnya apa? Samina wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Tapi dengar dengan hal yang baik. Taat kepada yang baik. Jangan pergunakan syariat agama, syariat Islam dengan cara-cara maksiat. Banyak sekarang fenomena bawa-bawa syariat Islam, tetapi untuk membenarkan hal-hal yang tidak benar. Jangan, kan begitu. Banyak orang sekarang cari pembenaran, ya, dengan membawa syariat Islam, kan begitu. Ini tugas istri. Lalu tugas anak apa? Sama, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, oh diri saya sebagai seorang anak. Apa tugas saya? Birrul waliden. Nih seorang anak nih, birrul waliden. Apa birrul? Birrul artinya akhlaknya baik, baik akhlaknya waliden kepada kedua orang tuanya. Selagi masih ada ayah dan ibumu tadi, bakti, doain. Tugas anak menuntut ilmu dengan benar. Ibadah, sholat jangan ditinggalin. Anak perempuan tutup auratnya, ajarin anak kita kalau sudah akil balik tutup auratnya, ingetin terus bu, ingetin, tapi ingetinnya dengan cara yang baik. Jangan, nak kamu nggak pakai jilbab nanti masuk neraka. Ya Allah, siapa kita bu? Ya, tapi dengan cara yang baik. Nah, kalau kamu sayang sama ayahmu, sayang sama bundamu, jaga ya nak, tutupi auratnya. Kan begitu. Kamu kalau beli makanan di pinggir jalan pasti carinya makanan yang tertutup nak, yang masih dibungkus plastik. Kamu beli aqua saja, beli mineral, kalau tutupnya udah kebuka pasti kamu nggak mau nak. Ya, tapi carilah yang tutupnya masih disegel, kan begitu, bersih. Ini